Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi dengan saya Wahyu Setiaw Budi, host Anda di acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Semoga siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, salah satu tantangan yang selalu menggayuti para UMKM ketika hendak naik kelas adalah rapi atau pengelolaan dari proses bisnisnya. Terkadang UMKM di Indonesia ini terlupa bahwa proses bisnis itu harus dicatat dengan rapi, sehingga dari pencatatan itu akan mendapatkan berbagai macam data yang dibutuhkan untuk kita bisa mengembangkan bisnis kita. Nah, hari ini kita akan bahas bersama mengenai bagaimana kita melakukan pencatatan yang rapi dan kemudian kita mengelola proses bisnis kita menggunakan bantuan aplikasi digital. Bersama kita sudah hadir CEO dari UTAP Indonesia. Kita sambut dengan meriah Pak Herman Suharto. Makasih. Apa kabar Mas Herman? Baik, makasih. Terima kasih Mas Herman sudah berkenan hadir di sini untuk menyapa Sama-sama. Pendengar VOA ya. Halo. Mas Herman, ini tadi kita sudah sampaikan ya bahwa pencatatan itu penting ya. Betul. Makna pencatatan itu seperti apa Mas? Oke. Kata Mas Herman. Oke. Jadi pencatatannya sebenarnya jadi salah satu proses saja ya Mas Wahyu. Jadi UMKM itu kan kita ini memang perusahaan yang fokus ke pelaku usaha dari mulai yang enterprise besar sampai ke level UMKM. Semua itu memiliki proses yang agak kemiripan, cuma skalanya yang beda gitu ya. Jadi proses itu kan mulai dari UMKM dia membeli bahan baku, dia memprosesnya, lalu dia menjual di tokonya, terus dia memproses penjualan dan mencatat gitu ya, sampai dia memasarkan, sampai dia menerima pembayaran non tunai, pembayaran cash gitu ya. Nah itu kan semua proses tuh. Jadi pencatatan itu salah satu elemen penting memang di antara proses-proses itu. Karena kalau semua nggak tercatat ya dia nggak punya planning yang untuk gimana saya beli bahan bakunya, gimana saya cara memasarkannya gitu ya. Jadi pencatatan itu kita lihat di UTAP itu sebagai salah satu fase atau tahap penting di mana proses digitalisasi harus masuk gitu. Karena itu dengan dia masuk mulai dengan pencatatan, dia akan melebar ke semua proses digitalisasi di semua proses-proses yang lainnya gitu. Itu kalau kita lihat. Ini banyak teman-teman di UMKM ya kadang-kadang masih berpikiran gitu. Diinget-inget aja bisa kok Mas. Gitu kan. Ya, saya tuh kan saking seringnya ada di sini nih setiap hari yang beli saya tahu, saya kenal gitu ya. Perilaku belinya saya kenal gitu ya. Betul. Ngapain repot-repot harus saya investasi misalkan gitu ya untuk nyatet yang sebenarnya itu nggak terlalu buat saya itu saya bisa ingat. Betul. Memang karakter para teman-teman kami di UMKM itu beda-beda ya. Ada memang yang tadi Mas Wahyu bilang dia pencatatannya di kepala gitu. Nyatet di kepala. Di kepala. Ada juga pencatatannya di kertas gitu ya. Ada juga yang sudah pakai cash register gitu. Maksudnya kan cash register tahu kan yang masukan gitu kayak kalkulator itu ya gitu. Jadi itu kita lihat ada kata-kata seperti itu mau yang mulai nggak nyatet sama sekali di kepala atau mulai nyatet di kertas gitu ya. Sampai yang dia masih konvensional kayak kalkulator yang ada kertasnya aja gitu. Nah ini yang kalau kita lihat kan memang is a good step gitu. At least dia udah mikirin nih. Yang ingat dia mesti ingat nih customer saya siapa, jualan siapa. Itu kan langkah bagus. Ada juga sama sekali itu yang jualan gitu aja kan. Nah itu saya lihat memang mereka merasa mungkin sudah cukup dengan keadaan seperti itu. Tapi kan dia nggak sadar sebenarnya yang sudah berubah itu siapa? Konsumernya gitu. Nah kalau kita lihat kemarin ya, mungkin sebelum pandemi saya kan juga sebelumnya ngebantu digitalisasi di sisi telco ya. Itu memang kalau kita lihat konsumernya udah duluan ke digital gitu, ke online gitu ya. Nah merchantnya itu di belakang gitu ya. Nah merchant yang dia tidak yang mungkin dia nggak mencatat segala macam, tapi di sisi lain konsumernya udah ke arah sana. Ini contoh kan di selain pencatatan dia juga pencatatan itu satu entry aja. Tapi kan setelah catat dia akan yang kemarin di pandemi cukup growing itu kan transaksi QR ya. Jadi sebenarnya dengan dia pencatatan pindah ke aplikasi, dia juga satu langkah menuju ke pembayaran non tunai gitu ya. Nah itu yang kita lihat ya dia mesti mulai dari pencatatannya yang
yang tercatat secara sistem gitu. Ini kalau kita lihat, saya juga waktu pernah researchnya, tahu nggak Mas, yang di Indonesia kita melakukan research gitu ke 1.000 UMKM gitu ya, yang mereka sekarang alami adalah mereka merasa nggak cukup waktu untuk keluarga. Oh iya. Ya kan, nggak cukup waktu untuk memikirkan rencana ngembangin usahanya gitu ya. Iya. Jadi ternyata pengusaha juga memikirkan work life balance ya. Iya, karena biasanya karyawan yang iya, memikirkan work karena life kalau balance. kita lihat dia juga semua tergantung bisnis UMKM itu tergantung pemilik usaha, yang tergantung ownernya. Karena kan yang owner yang ingat semua gitu kan. Ownernya nggak bisa nutup toko, ownernya nggak bisa ninggalin toko gitu. Jadi mungkin dia Mas tadi yang salah satu karakter yang dia mengingat di kepalanya itu, jadi dia merasa tertekan bisnis dan nggak bisa kembang. Dia juga nggak bisa meninggalkan tokonya. Dia juga setiap malam tuh setelah tutup toko dia mesti ngerekap semua, mesti ingat-ingat semua gitu. Nah itu yang kita lihat, dan dia juga ada penjualannya itu masuk nih, penjualan Mas ya, cash gitu ya. Itu buat belanja lagi. Oke, kulaannya Beli dari lagi situ juga. cash lagi, dan dia jadi nggak bisa tahu saya untung berapa ya, kok pas akhir bulan atau apa kok habis aja gitu. Nah itu yang kita lihat, memang challenge saya itu adalah edukasi ya, gimana kita mengedukasi pentingnya start dari pencatatan dulu deh gitu, karena udah pencatatan dia bisa ngeliat, oh iya saya ada untung sekian. Oh ini saya lihat cerita lucu nih Mas di Cirebon, waktu itu kita ada merchant cukup berumur ya, mungkin 65 gitu ya. Dia 65 punya tahun membuka usaha maksudnya. Dia punya usaha gitu. Iya, 65 tahun membuka usaha. Iya, dia tuh selama ini ya sama sekali nggak ada pencatatan gitu ya. Dia cuma mengandalkan ya duit masuk buat belanja, duit masuk belanja. Nah, kita coba Bu, pakai deh Bu. Nanti Ibu punya WhatsApp gak gitu ya. Nah, start dari situ, nah itu dia besoknya setiap ada penjualan yang pakai aplikasi kita itu kita kirimkan WhatsApp rekapannya gitu. Jadi mulai yang dia tidak peduli, jadi dia setelah ada WhatsApp rekapan penjualan itu jadi Mas, wah kemarin saya 1 juta, hari ini saya 1,5 juta gitu. Oh. Jadi kayak terpacu gitu loh. Ya. Jadi karena ada target. Jadi dia mulai menargetkan sendiri. Kalau dulu kan dia cuma penjualan 1 juta buat belanja lagi gitu. Tapi setelah ada itu, sesimpel dia mulai nyatet, ternyata ada rekapan yang kita kirim via WhatsApp gitu ya. Itu justru memacu dia untuk jualan lebih gitu. Jadi happy banget dia. Jadi kayak pakai app-nya tuh senang gitu loh. Jadi dia ada engage sama app kita. Kayak ini ya, kayak ada konsep gamification juga. Iya, jadi kayak ada gamification gitu. Game, karena kita di rekapan kita kasih tahu juga, penjualan kamu kemarin 1 juta ini menurun 10% dari minggu lalu loh gitu. Jadi ada kata-kata itu. Wah kok nurun ya. Sebelumnya ini nggak terlalu aware tuh nurun itu. Nah itu salah satu bentuk edukasi yang kita ini kadang-kadang kalau kita educate, ayo pakai pencatatan ya mungkin butuh penjelasan yang lebih kita tweak sedikit gitu ya. Dengan ada ini nanti ada kayak ingetin loh di WhatsApp gitu. Misalnya di WhatsApp nyata dia terpacu gitu. Jadi ada emotional benefitnya gitu. Ini ada idioms manajemen zaman lama yang memang masih relevan ya. Orang sering mengatakan gini, we can only improve what we can measure. Ya kan? Kita hanya bisa meningkatkan kalau kita bisa ngukurnya. Nah, jadi kalau diingat-ingat tuh nggak ada ukurannya. Betul. Sehingga kemudian nggak bisa ditingkatkan. Betul. Oke, dengan ini bisa ditingkatkan. Betul. Karena kita juga melakukan riset itu ada 4 persona UMKM Indonesia sebenarnya. Jadi yang pertama itu memang kita sebut pejuang harian. Jadi ya hari ini dia nggak mikirin besok, yang penting hari ini saya mesti make money gitu kan. Yang kedua, ini kalau di Jawa ada istilah ono dino ono upo. yang penting ada hari pasti ada makanannya gitu, ada rezekinya. Pejuang harian. Ya, terus yang kedua yang disebut pengikut arus. Jadi ngikutin arus aja dia. Tapi udah setingkat lebih tinggi daripada pejuang harian gitu loh. Jadi dia ngelihat toko sebelah saya gimana ya, dia ngikutin gitu. Terus yang ketiga tuh pencari peluang. Jadi dia udah mulai di tahap dia bisnisnya dikembangin, udah mulai ada rencana kerja walaupun masih jangka pendek ya. Nah itu pencari peluang. Terus yang keempat kita sebut itu pemimpi tangguh. Pemimpi tangguh. Nah, pemimpi tangguh tuh mulai dia punya tahun depan saya mesti usaha gini, 2 tahun begini. Nah itu emang Indonesia ini cukup banyak ya di pejuang harian. Tapi kita lihat memang sudah banyak yang tumbuh, especially dengan kondisi sekarang sosial media. Terus ada orang pengen kepo ya gitu. Kalau kita pernah ada project di pasar gitu ya, kita cara edukasi kita map dulu Mas. Jadi siapa sih yang di sini yang segmennya adalah pencari peluang atau mimpi tangguh gitu. Kita akuisisi besar ke mereka.
Ya, yang nyata yang lain tuh ikutan tuh. Oh ya toko itu udah pakai solusi digital saya mau gitu. Jadi minimal dia akan dapat yang ikut-ikutan tadi ya. Iya, pengikut arus. Ya. Iya. Nah, ada beberapa nanti mungkin kita bahas ya yang pejuang harian ini kita juga membantu mereka. Mungkin ini kan pemerintah juga cukup andil ya, mulai dari pendanaan dan kita juga kerjasama lagi dengan bank pendanaannya yang produktif Mas. Jadi kan kita ada main supply chain tuh. Jadi untuk akses ke stok-stok murah gitu atau mungkin paket-paket usaha yang bisa dijual dengan murah gitu. Jadi buat membantu si pejuang harian ini, dan pejuang harian ini ternyata nggak semuanya itu nggak bisa tumbuh kayak yang saya cerita tadi yang ibu-ibu di Cirebon tadi. Setelah ada mungkin di awalnya saya mau coba mikirin hari ini aja deh, hari ini dapat sekian ya udah saya terima gitu. Tapi bahasa Jawanya apa? Saya orang Jawa juga sih. Tapi bahasa Jawa Mas. Ono dino ono upo. Upo. Jadi tapi setelah dia mengakses aplikasi kita yang mungkin kita edukasi simple-simple aja dulu pencatatannya nggak usah complicated. Ternyata setelah itu dia terpacu secara emosional untuk jualan lebih. Jadi pejuang harian ini mulai ada memikirkan rencana gitu. Kalau harus buat at least besok atau minggu depan saya mesti tumbuh gitu. Jadi kalau selama ini kan nggak nyatet. Tapi setelah catat dia ada punya rencana minggu depan saya harus tumbuh. Gimana cara saya minggu depan tumbuh? Oh, kok minggu ini lebih turun minggu lalu? Ya bisa begini dong gitu. Nah, dia mulai ke arah sana. Jadi sebenarnya kita pikir memang yang paling tough itu adalah si pejuang harian, tapi kita lihat dengan adanya digitalisasi ini saya yakin beberapa dari mereka bisa shifting tuh Mas dan bisa tumbuh. Nah, jadi kesimpulannya nih kalau yang disampaikan oleh Mas Herman tadi adalah bahwa kalau kita bicara pencatatan pengelolaan proses bisnis itu sangat bergantung dari growth mindset ya. Seberapa tinggi kita itu atau seberapa kuat kita itu pengen bertumbuh. Karena kalau misalkan tadi diingat-ingat ya, begitu kapasitas kita membesar pasti udah nggak kuat lagi kita ingatnya ya. Semakin kita pengen membesar semakin harus rapi gitu ya. Bahkan kalau untuk ukuran yang makin besar banget bisa kita delegasikan ke orang lain untuk mencatatnya gitu kan. Ya, ini yang teman-teman sekalian perlu tadi disampaikan oleh Mas Herman gitu ya. Nah, sekarang yang penting juga Mas Herman, kalau dilihat dari konsep itu berarti kan pencatatan itu sangat akrab dengan pertumbuhan ya. Apa kendalanya biasanya? Kalau teman-teman UMKM tuh kenapa sih kok jarang ada yang benar-benar nyatetnya itu ketat gitu? Itu apa kendalanya Mas? Memang masih ada beberapa hal, ada hal teknis mungkin banyak yang dia mengoperasikan bisnis sendiri gitu kan, punya karyawan gitu kan. Jadi kadang-kadang dia terlalu overwhelmed sama pelanggan yang banyak gitu ya, jadi nggak sempat catat. Tapi yang disiplin sih, walaupun kadang-kadang dia ya kita di sisi pemain digital harus memberikan aplikasi yang UI yang sesimpel mungkin gitu ya. Dan kita juga kemarin di salah satu media cetak gitu nyeliput kita, emang kita salah satu post yang UI paling simpel gitu. Nah itu yang di sisi kita lah, kita mesti bikin yang paling simpel, sama ada edukasi yang tadi tuh yang ada emosional, sisi emosional bukan sisi fungsionalnya gitu. Nah di sisi UMKM tadi ada hal teknis ya, dia operate sendiri, tapi yang mulai disiplin, dia merasakan value-nya, dia akan ngerekap. Mungkin kalau dulu ngerekap kertas, dia end of day dia sekarang masukin di aplikasi gitu. Nah terus mungkin ada juga yang driver saya apa nih, makanya saya akan masuk nanti yang kita kerjasamakan sama beberapa bank mitra kita ya. Karena semakin banyak tercatat kan kita juga tahu penjualan dia gimana. Termasuk sekarang kan lagi happening kan penerimaan kris, dan kris ini sangat impresif ya. Sekarang sudah mulai diadopsi sama nggak cuma merchant besar atau medium, tapi yang small mikro juga udah mulai pakai. Tukang sate aja sekarang kris ya. Udah mulai pakai. Masjid semua pakai. Jadi trennya emang udah lari ke situ ya. Jadi masjid, tukang santai, apa segala macam udah pakai. Susah jadi buat bayar tukang parkir jadi kesusahan gitu. Nah ini sepertinya kalau kita lihat ada butuh driver lagi nih di luar, dia mencatatkan buat perencana usaha dia, buat monitor. Nah yang kita sama-sama teman-teman bank kita dengan baik mencatat, semua tercatat, dia juga eligible-nya dan untuk scoring pendanaan dari teman-teman pendanaan kita juga lebih bagus gitu. Jadi ada driver, kamu semakin banyak catat, kamu usahamu bisa dapat akses
pendanaan gitu. Pendanaan, ya. Kadang-kadang kan kita juga ada isu teman-teman pendanaan juga ketika dia ngasih dana, dia juga bingung nih gimana saya measure-nya gitu, data nggak ada, penjualan nggak ada. Nah makanya dengan ada ini yang kita lagi kolaborasikan, kita udah punya aplikasi POS-nya, kita juga punya supply chain marketplace-nya. Nah kita mau meng-offer dengan dia mencatat ini juga ada driver, kamu bisa dapat akses ke pendanaan. Wah, nah itu driver yang kita lihat. Menarik. Ya, jadi salah satu tadi ya keuntungan atau benefit dari pencatatan itu ya, Mas Herman ya, para pendengar sekalian. Kalau kita simak tadi, yang pertama tentu dengan pencatatan kita menjadi lebih termonitor. Jadi pergerakan kita itu termonitor. Ibarat kalau misalkan anak ada yang panas gitu, kita cuma ngelihat panasnya itu dipegang doang pakai tangan gitu kan, wah anget, terus nanti agak anget atau kurang anget gitu, sumeng gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai termometer jadi kelihatan angetnya berapa, naik atau turun. Betul. Nah dashboard itu akan memacu kita untuk makin lama makin baik gitu ya. Nah terus yang kedua tadi sempat disampaikan juga oleh Mas Herman bahwa ini salah satu titik untuk bisa mengimprove bisnis kita. Dengan adanya terlihat itu maka improvement itu bisa terasa gitu ya. Dan yang terakhir adalah tadi kita bicara dengan adanya tercatat, maka ini menjadi lebih bankable gitu. Kalau teman-teman sekarang ini bingung, saya mau ekspansi modalnya dari mana gitu kan. Nah dengan adanya catatan itu Anda bisa nawarkan kemana-mana ya. Lembaga pendanaan itu banyak yang mau sebenarnya. Bahkan kalau misalkan tidak ke lembaga yang seperti institusi yang gede juga, pendana investor-investor itu akan bisa kita tawarkan juga gitu. Nah untuk itu, ini kan Mas Herman kan dari UTAP Indonesia ya. UTAP itu kemudian menjadi solusi lah untuk bagi ini. Nah, boleh dijelaskan Mas, sebenarnya ada di mana, ngisi di mana sih UTAP ini? Oke. Jadi memang teman-teman di market kan lebih banyak solusinya itu difokuskan ke consumer centric ya. Jadi kayak teman-teman di bank, teman-teman di wallet gitu ya. Fokus solusi mereka ke pelanggan kayak kita nih misalnya ke berbelanja, menabung gitu ya. Nah kalau kita lihat agak ada cuma sedikit company yang fokus di sisi merchant-nya. Jadi kalau consumer sama merchant ya kita sandingkan ekosistem gitu ya. Banyakan player tuh di consumer-nya. Tapi di merchant-nya itu dulu kita waktu kita set UTAP kayaknya emang belum banyak nih company yang fokus membantu sisi merchant-nya. Kalaupun merchant itu dibantu gitu ya, itu dari sisi karena biar pelanggannya dia bisa bertransaksi di merchant. Nah itu yang membuka kita, kita pengen masuk ke merchant. Nah ketika kita masuk ke merchant atau pelaku usaha, kita lihat solusi apa sih yang mereka butuhkan gitu ya. Ternyata kalau kita lihat, kita ini nggak bisa cuma satu layanan doang nih, karena pelaku usaha itu cukup banyak kebutuhannya. Nah memang kita punya ambisi, Mas Wahyu, kita pengen ada bisa memenuhi 360 derajat kebutuhannya gitu. One shop one shop buat merchant gitu. Kalau di app kan udah banyak super app, di sisi one app untuk consumer gitu ya. Nah emang kalau kita pengennya menjadi one shop app buat si pelaku usahanya. Nah ketika kita lihat memang banyak kebutuhannya, tapi kita mulai dari mana gitu kan. Nah kita karena kita di UTAP ini juga sebenarnya kita bermulai untuk membantu merchant enterprise di payment sebenarnya awalnya, Mas Wahyu. Kita ada solusi payment yang kita konekkan ke merchant-merchant besar ya, seperti McDonald gitu ya. Nah itu kita connect. Nah ini kita lihat solusi payment ini kita bisa bawa nih ke UMKM gitu ya. Nah ketika kita ke bawa UMKM, sepertinya nggak bisa cuma payment doang gitu ya. Butuh aplikasi fitur-fitur pendukungnya, yaitu pencatatan. Itu pencatatan yang integrasi sama paymentnya. Nah itu angle yang kita decide, kita masuk pelaku usaha untuk membantu pencatatan dan penerimaan transaksi non tunai. Nah itu awalnya. Kita masuk, wah ternyata ini kan kita lihat 360 derajat kebutuhannya banyak gitu ya. Nah kita masuk sebagai aplikasi buat pencatatan dan pembayaran non tunai. Terus kita kembangin lagi di aplikasi ini, dia bisa punya e-menu, dia bisa promote online gitu ya. Itu secara POS-nya. Dan secara ke belakangnya selain kita punya portal ya, selain bisnis bos pemilik usahanya bisa monitor usahanya, dia juga bisa ada akses ke pembelian stok gitu ya. Karena kita juga sudah banyak supplier, karena kita juga salah satu saudara kita ada Salim gitu ya. Dan dia punya distributor company, punya FMCG, dan kita konekkan juga gitu. Jadi akses beberapa produk yang murah Mas. Jadi kalau misalnya mau ada akses murah ya bisa lewat
UTAP gitu. Dan ini yang kita mau aim, dan yang terakhir yaitu di sisi sebenarnya aspirasi para pelaku usaha ini untuk mengembangkan usaha kan sesuai visi kita. Visi kita kan kita pengen ada di setiap merchant untuk mengembangkan dan memberdayakan mereka untuk tumbuh gitu ya. Nah, tumbuhnya ini salah satu yang kita lihat UMKM Indonesia ini cukup, especially di small dan micro, cukup struggling di mengembangkan usahanya gitu. Jadi satu outlet ke 2 outlet, atau mungkin satu outlet dikembangin gitu ya. Nah, ini dengan adanya kita bisa memfulfill dari pencatatan, pembayaran non tunai, terus sampai akses ke supply chain stock yang harganya murah gitu. Nah, ini kita bisa connect-kan ke financing. Ya, financing juga produktif, jadi nggak kan banyak teman-teman yang begitu di financing itu nggak peruntukan usahanya gitu ya. Nah, ini kan bisa produktif, kita bisa lock, dia bisa buat beli stok, dia bisa buat, karena kita jualan paket usaha. Jadi mau beli paket usaha, misalnya sebelumnya dia belum jualan roti, dia mau jualan roti, itu ambil dari kita. Itu margin lumayan itu. Atau mungkin dia bisa jualan produk-produk mie instan, dia bisa jualan beberapa, bahkan kita juga jualan paket franchise. Dia mau depannya jualan gerobak apa, atau mungkin bahkan kita juga sama-sama warteg yang chain itu. Dia mau bikin warteg itu kita juga ada. Jadi kita selain stok juga jualan paket usaha. Jadi itu yang kita lihat, sebenarnya UTAP ini fokus kita adalah merchant centric, kita di sisi merchant, dan solusi kita ini gimana bisa membantu mereka tumbuh di 360 derajat kebutuhan mereka tadi. Wah, keren, yang menarik. Ini jadi lebih ke sahabat para wirausaha ya. Oh iya, benar. Saya lupa cerita. Emang kita punya visi, mood kita di marketing, cara komunikasi kita teman pelaku usaha. Menarik sekali para pendengar sekalian. Ini nampaknya suatu informasi yang penting ya, bahwa ada satu aplikasi yang nanti bisa membantu kita untuk melakukan pengelolaan proses bisnis, pencatatan, yang menjadi solusi ya total bagi kita para pengusaha. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi pada segmen kedua setelah kita ikuti lagu-lagu berikut ini. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, kembali lagi bersama Pak Herman Suharto. Beliau adalah CEO dari UTAP Indonesia. Para pendengar sekalian, tadi di sesi pertama kita sudah membahas mengenai UTAP Indonesia, yaitu suatu aplikasi yang membantu para UMKM Indonesia untuk bisa melakukan pencatatan pengelolaan proses bisnis. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam ya dengan Pak Herman Suharto. Pak, kalau gitu UTAP ini dikhususkan bagi UMKM yang sifatnya retail ya, atau menjual retail, atau seperti apa yang sebenarnya? Sebenarnya enggak, kita memang setengah pengguna kami yang aplikasi kami yang di pos itu pencatatan itu memang setengahnya F&B. F&B ya? F&B restoran? Restoran. Oh, baik. Nah, yang retail itu sekitar 30%. 30%? 20% itu jasa. 20% jasa. Jasanya seperti apa, Mas? Jasa macam dari mulai jasa salon, tempat cuci mobil, bengkel. Jadi banyak ya? Banyak. Range coverage UMKM-nya banyak ya? Banyak. Wah, luar biasa ya. Banyak. Nah, jadi tadi sempat disebut oleh Pak Herman mengenai fungsi pos yang pertama, fungsi UTAP yang pertama ya, yaitu namanya feature pos ya. Nah, pos ini sebenarnya seperti apa, Mas? Oke. Mungkin pos ini kan mungkin awal dari point of sale ya. Jadi mungkin kalau ada beberapa aplikasi yang fiturnya ini buat pengelolaan usaha di tokonya, seperti biasa dipakai kalau misalnya Mas Wahyu udah pelaku usaha dan udah punya pegawai, dipakai sama kasirnya. Kalau misalnya kita running sendiri ya kita running sendiri gitu. Tapi mungkin fitur-fiturnya lebih kayak buat memproses penjualan. Ambillah saya punya toko salon lah ya. Saya punya salon dengan satu kasir, 5 capster misalkan. Gitu. Jadi berarti ini dipakai oleh kasir. Nah, kasirnya masukkan semua barang-barang yang dijual gitu kan. Ada inilah cat rambut gitu ya. Rambut, sampo, terus sama jasa gunting, jasa potong apa itu masuk ke database kita. Yang memasukkan kita sendiri dia masukin sendiri. Terus dia masukkan harganya. Terus ownernya kita ada pengelolaan pengguna kan. Jadi kalau ownernya biasanya dia masukin ke harga modalnya. Iya. Jadi kasirnya
nggak ada akses, cuma owner masukin harga modal. Yang tahu cuma owner. Iya, modal terus sama harga jualnya. Jadi ntar buat mengkalkulasikan untungnya berapa, perkiraan untung. Nah terus di situ dia masukkan semua, termasuk stok-stoknya, ya kan, stok-stoknya yang dagangannya. Jadi kalau misalnya ada stoknya mau habis juga ada alert gitu kan, reminder. Nah, terus ada apa namanya, bisa apply kalau Mas mau punya ada member diskon kita bisa masukkan di sana. Oh gitu, lengkap ya. Ada, terus ada juga kalau mau ada apa namanya mengeluarkan voucher atau gift card itu bisa. Terus setelah masuk semua barang-barangnya, ya itu tinggal proses di aplikasi penjualan gitu ya. Tak kita barang-barang apa. Proses itu bisa pembayaran tunai dicatat, pembayaran non tunai kayak QR. Bisa juga. Bisa pembayaran non tunai yang kartu segala macam bisa. Nah, itu dimasukkan, dan kita juga bisa ada kayak kirim tagihan juga gitu lah. Jadi misalnya apa namanya mau booking dulu atau mau kirim tagihannya over WhatsApp gitu ya, itu bisa juga. Jadi di situ fiturnya buat tagihan, jadi bisa langsung dia terima pembayaran ke tokonya, atau bisa juga jualannya online gitu misalnya, atau kayak e-menu kita kan kita ada juga online, dia bisa pesan pelanggannya itu nanti dikirim, nanti kirim tagihannya juga secara online. Udah kayak software yang mahal ya, yang mahal yang harus dibeli oleh perusahaan ya, tapi betul, ini murah itu. Murah, sangat murah. Jadi itu semua kita bundle dalam satu aplikasi. Nah, memang semua goalnya ini, salah satu goalnya dengan semua dimasukkan satu aplikasi, terus kasirnya juga proses. Mas Yoyo sebagai owner kan juga yang dulunya mungkin ngawasin di toko, ya sekarang di rumah aja kan, aplikasi online real time, penjualan sekian, penjualan, dan tidak mungkin ditilep. Nggak mungkin ditilep, dan bisa tahu juga secara real time, sampo A lebih laku daripada sampo B. Analisis. Iya, kalau misalnya tadi yang pemotongnya kan ada nama-namanya, nah itu bisa juga si ini udah motong sekian. Secara online produktivitas karyawan berarti bisa kelihatan. Bisa. Produktivitas modal mesinnya lah gitu ya. Kalau misalkan kita ada 3 gerai misalkan gitu bisa lihat. Iya. Dan kita juga ada bisa support. Biasanya ada aplikasi kita multi device juga. Kalau misalnya toko-toko yang ada banyak kasir atau mungkin ada di depan, ada di dapur, itu bisa multi device gitu. Itu juga kalau kita bayar cuma satu, tapi dia bisa install di beberapa aplikasi. Jadi itu bisa dipakai. Nah, ini yang di sisi pos tadi. Jadi semua kebutuhan buat nah sebenarnya kita ada dua ya. Nanti kita supply chain kita bahas kan. Jadi kita ada dua sisi yang kita lihat, proses UMKM atau pelaku usaha itu kalau kita grupkan dua grup besar, itu ada supply chain sama value chain kan. Nah, supply chain itu kan yang ke belakang tuh dengan masuknya. Value chain itu kan dia proses sampai menambahkan nilai sampai dia proses ke konsumernya, gimana dia ke konsumer. Nah, itu yang UT Pos ini memang banyak kita yang untuk memfulfill kebutuhan di value chain tadi. Jadi dengan ini kan berarti catat semua penjualannya, nanti konsumer juga bisa kita retain pakai tadi membership atau diskon itu ya. Terus juga bisa udah perencanaan juga tuh kan, produknya ini lebih laku, mungkin saya akan misalnya margin ini lebih besar daripada margin ini. Nah, itu kita inginin lagi. Jadi kalau misalkan nanti konsumen mau pilih yang ini, diarahkan aja beli yang ini. Gitu. Kita juga kadang-kadang suka ngasih insight tuh Mas Wahyu ke merchant-merchant kita. Misalnya kita ada, karena masa depan kita ini kan memang semua based on data ya, dan data itu menjadi insight gitu. Nah, UMKM ini memang kita ngasih value added kita tuh nggak cuma buat ngelola usaha di Tokopedia. Kita kadang-kadang ngasih tahu ke mereka juga jadi insight, yang laku di kotamu tuh apa. Jadi kan kita tahu, kita proses semua nih. Analisis trennya gitu ya. Di sekitarmu gini gitu. Bahkan kayak misalnya yang Mas Wahyu punya salon, di sini laku loh, kenapa kamu nggak beli? Mulai buka snack corner gitu loh. Jadi tokonya kamu bisa minibar. Minibar gitu. Sambil nunggu ambil ada bayar, ada kayak QR. Nah, itu kan karena ini produk ini laku loh di kotamu gitu, di daerahmu gitu. Nah, itu kita tuh mengolah data yang kita ambil dari supplier dan dari pos-pos yang di pasar itu, kita jadikan insight gitu. Memang kita nggak share secara merchant, tapi kita share secara insight global. Tapi itu beneficial buat merchantnya.
Wah, ini menarik sekali nih. Ini menurut saya sangat powerful ya. Mas Herman dan para pendengar sekalian ya. Jadi kita punya satu aplikasi yang mudah yang dipakai, yang nanti diinstal pada kasir gitu ya. Yang kemudian dari titik kasir itu, karena kasir itu pada awalnya adalah pemasukan gitu ya. Pemasukan nanti kita coba set berapa biaya kita, nanti dengan otomatis dia akan membuat laporan keuangan. Sebenarnya gitu ya. Nah, laporan keuangan ini yang tidak mungkin hilang karena disimpannya di cloud. Kalau kita simpannya di buku bisa hilang gitu ya. Tapi karena kita simpan di cloud itu akan ada terus. Nah, memang kalau kita bicara laporan keuangan, keuntungannya jadi banyak ya. Jadi ada insight, ada kita mengelola bisnis kita itu untungnya berapa, barang-barang apa saja yang laku itu bisa didapat dari itu. Wah, ini menurut saya sangat menarik. Jadi programnya namanya Yutap POS, Point of Sales, gitu ya. Nah, dan ini nampaknya tadi sampaikan juga oleh Mas Herman bahwa ini bisa dipakai oleh banyak jenis usaha ya. Bisa retail, bisa restoran gitu ya. Kalau restoran berarti yang dimasukkan tadi data makanan ya. Makanannya apa gitu, terus kemudian harganya berapa. Kalau retail kan ada produk masukan sama dia ada barcode ID-nya itu. Nah, kita ada barcode scanner juga. Oh, langsung di-scan bisa? Bisa, ada di kamera di handphone tadi bisa konekin sama barcode scanner yang Bluetooth itu, cuma 200 ribu dia bisa pakai. Yang saya belum paham kalau pembayaran Mas, gimana Mas? Pembayaran itu berarti kalau tadi menggunakan kris, berarti di tab-nya pakai Yutap atau gimana? Oke, kita untuk transaksi kris kita bekerja sama acquire-nya. Kita ada beberapa acquire, jadi nanti kita daftarkan ikut proses yang ada sesuai sama Bank Indonesia ya. Kita ada data yang kita ambil dari pendaftaran merchant, kita daftarkan ke bank partner kita, misalnya bank partner kita akan mendaftarkan di BI dan Peten. Nanti setelah dapat QR-nya kita masukkan ke sistem, ya dia langsung bisa terima pembayaran. Jadi ntar sesimpel misalnya Mas ada pembayaran, ada pembelian sampo gitu, pencet, habis itu nanti ada di situ ada langsung QR-nya. Keluar QR-nya. Terus proses, ya udah next day kita settle ke rekening banknya langsung. Iya. Wah, menarik ini ya. Jadi semua pembayaran kita settle ke satu rekeningnya dia. Nah, kalau eligibilitas dari teman-teman UMKM yang mau gabung di POS ini apa Mas? Maksudnya ada proses atau ada disaring dulu gitu seperti cukup simple sih kita. Memang kita ada dua tipe merchant atau user gitu. Yang pertama basic itu cuma nomor telepon sama nama usaha aja gitu. Tapi emang fitur-fitur kayak transaksi QR, kris itu nggak bisa karena dia cuma nggak sampai data, itu cuma nomor telepon sama nama usaha gitu ya. Nah itu basic user. Tapi dia bisa enjoy full features POS. Semua dia bisa pakai. Nah yang kedua yang terverifikasi. Nah verifikasi itu dia masukkan KTP, foto usahanya. Terus ada rekening bank nanti untuk settlement transaksi non tunainya atau krisnya. Nah itu setelah dimasukkan ya kita akan verifikasi. Setelah verifikasi dia terverified dan kita daftarkan ke bank acquiring, ya dia bisa nanti dapat krisnya. Jadi ada dua yang basic sama verifikasi. Tapi prinsipnya semua perusahaan bisa dengan prosedur tadi. Dan simple kok, ini nggak ribet. Transaksi juga kalau di aplikasi cuma 1 menit lah. Jadi no big deal lah ya kira-kira ya. Oke, para pendengar sekalian, ini menarik sekali. Tadi udah kita bahas bersama mengenai salah satu fitur penting di dalam Yutap yang kita sebut dengan POS, yaitu Point of Sales. Jadi bagaimana Yutap itu bisa mengakomodasi, memfasilitasi kemudahan para UMKM untuk bisa mencatat penjualan yang kemudian nanti dikaitkan dengan biaya produksi. Sehingga nanti akan mendapatkan laporan keuangan yang bisa dianalisis dan menjadi salah satu poin penting di dalam mengambil keputusan di dalam usaha teman-teman sekalian. Nah selain itu juga tadi sampaikan oleh Mas Herman bahwa bukan hanya mendapatkan informasi penting dari bisnis teman-teman, tapi juga mendapat insight penting dari apa yang sedang tren di dalam bisnis yang ada sekarang. Dan ini informasi yang berharga sekali ya, daripada kita biasanya nyari-nyari sendiri gitu belum tentu tepat gitu. Ini datanya sudah terjadi dan real dan nanti akan diberikan secara kontinu. Saya rasa ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan lagi pembicaraan kita setelah kita ikuti lagu-lagu berikut ini. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia kembali lagi di segmen 3 bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda acara VOA Bistock Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Bersama kita hari ini, masih bersama kita hadir tamu spesial kita adalah dari UTAP Indonesia, CEO dari UTAP Indonesia, Mas Herman Suharto. Yes. Nah, Mas Herman, tadi kita udah sampaikan konsep POS, yang bicara ngurusin hubungan UMKM dengan pelanggannya. Nah, ini sekarang tadi sampaikan juga oleh Mas Herman bahwa ada urusan UMKM dengan suppliernya. Nah, ini gimana, Mas? Oke. Jadi cukup unik kita sebutnya ini BOS ya, layanan BOS-nya. Jadi ada POS, BOS. Jadi BOS itu untuk ownernya gitu. BOS itu ya semua bisa jadi bos. Jadi intinya tapi bukan singkatan itu ya, bukan. Sebenarnya itu salah satu fitur kita kan belanja online stock. Oh, belanja online stock. Cuma di sisi kita memang kita juga research yang nama ini cukup catchy dan UMKM juga bisa menerima kata bos dan cukup gitu, rhyme sama posnya. Jadi pos dan bos itu, pos untuk tokonya, bos itu ownernya. Cocok. Jadi lumayan gampang. Karena kenapa kita bedakan? Karena memang ketika bisnis sudah berkembang, ini juga kita harus edukasi ya. Usernya ini pasti kan dia sudah mulai memilah gitu. Saya mau mengembangkan usaha saya atau mau saya benar-benar ini memfokuskan ke strategic monitoring gitu. Jadi kita fokuskan pos itu dipakai sama pegawainya atau kasir itu yang Mas Wahyu bilang. Kalau di salon, kalau misalnya si ownernya ya dia pakai bosnya. Di bos itu dia sebenarnya kita mengagregasi semua kebutuhan tapi dari sisi pemilik usahanya. Jadi mulai dari monitoring, tadi kan dia bisa ngelihat transaksi real time yang ada di tokonya, terus tadi analisa produk yang terjual seperti apa, ada insight juga itu pembayaran non tunai pun kita tulis di situ, ada pembayaran GoPay berapa, BCA berapa. Jadi bisa ngelihat juga dia dan ada transaksi-transaksi yang sifatnya dia bisa tarik reporting jaman, mingguan, bulanan gitu. Jadi itu untuk memonitoring. Nah, selain untuk memonitoring, kita juga menggabungkan dalam BOS itu juga dia bisa akses ke untuk beli stok. Nah, untuk beli stok ini, untuk belanja stok itu kita ada banyak supplier di situ. Kita udah kerjasama sama lebih 300 supplier ya, baik yang lokal supplier maupun national supplier gitu. Dan kita pun punya, jadi kita di BOS itu untuk belanja stoknya kita punya 3 UTAP official store yang kita kerjasama sama Indomarko. Indomarko itu kan distribution company terbesar di Indonesia ya. Jadi dia punya ribuan stock point sama ribuan armada. Jadi kita punya UTAP official store yang barangnya di fulfill sama rekan kita di Indomarko. Di luar itu kita national supplier. National supplier itu kita juga mengundang mitra-mitra supplier nasional seperti Sosro, Dima, Campina yang cukup relevan sama pelaku usaha kita gitu, yang termasuk F&B. Nah, terus yang ketiga itu ada local supplier. Local supplier itu yang kalau misalnya Mas Wahyu punya toko tadi di mana? Let's say di Jakarta Timur di Buaran. Nah, itu nanti ada local supplier juga di sana gitu. Jadi yang ini partner ya. Partner. Jadi local supplier itu juga either distributor lokal yang ada di neighborhood atau bisa juga merchant-nya itu jadi supplier juga. Merchant kita tawarkan juga merchant jadi local supplier. Mau nggak jadi supplier? Jadi merchant jual ke other merchant gitu. Nah, itu di dalam belanja stok ada 3 pilar mitra kita. Nah, ini pemilik usaha jadi selain bisa monitoring, dia juga bisa milih-milih stoknya. Nah, stok-stok apa yang dia mau beli gitu. Termasuk yang ini yang baru juga yang akan kita luncurkan juga, selain dia milih stok, dia juga bisa beli paket usaha. Jadi paket usaha itu either untuk usaha baru atau yang usaha tambahan di tokonya. Nah, itu kita mau fokusin, salah satu pembeda kita adalah kita punya banyak curated komoditi untuk paket usaha. Wah, termasuk enak, yang jualan. Kita juga sama saya roti. Saya roti kan mitra kita juga. Jadi kalau misalnya tadi kan punya masalah punya salon, punya space, jual roti. Roti margin 10% loh. 100? 10% marginnya. Luar biasa ya. Dan rotinya juga roti yang yang branded lah ya. Jadi orang juga nggak ragu makannya.
Wah menarik ya. Jadi ini membuka peluang juga bagi teman-teman wirausaha itu untuk kemudian meng-grow up ya, growing up. Nah selama dia bertumbuh, dia akan memberikan value juga buat pengusaha yang lain karena insight-nya itu akan dipakai juga gitu ya. Demikian juga seterusnya gitu ya. Untuk bisa mendapatkan benefit yang demikian banyak ini ya. Ini langsung aja ya. Ini kira-kira berapa yang harus investasikan oleh teman-teman UMKM kok bisa seperti ini gitu? Ini cukup mengejutkan ya, karena kita ini start dari gratis. Start dari gratis? Ada gratis, forever guys ada. Cuman ada beberapa keterbatasan, tapi gratis. Dan gratis itu bukan dengan syarat ya, emang ada fitur-fitur yang gratis gitu. Kayak pembayaran non tunai, terus SKU yang nggak terlalu banyak, input manual di pos, terus akses ke si bos tadi itu kita gratiskan. Nah memang macam-macam kalau mau fitur yang lebih advance itu berlangganan pun itu ya kalau bahasa marketing cuma nggak sampai 2.000 perak sehari mas, cuma 40.000. Oh ini jadi per hari ya hitungannya? Nggak, sebulan. Per bulan. Maksud saya sebulan itu nggak bergantung dari volumenya. Ya, jadi dia ada. Kalau yang butuh fitur yang lebih advance untuk posnya kayak seperti tadi ada buat tagihan, terus ada betul. Ada produk varian, nah dia berlangganan. Nah berlangganan itu ada mulai dari 1 bulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun itu ya. Dan itu sangat murah kalau dibandingkan sama aplikasi pos yang lain. Nah, dan dia nggak cuma mendapatkan secara posnya, tapi dia mendapatkan secara bosnya, termasuk si supply chain tadi. Nah, memang agak membedakan kita sama pos itu yang lain ya. Kita ada integrated pembayaran kris dan kita juga ada integrated untuk supply chain-nya, untuk rantai pasok, untuk stok-stoknya. Nah, itu yang kita positioningkan. Jadi sebenarnya pos itu bukan layanan, bukan layanan cuma layanan kita itu, tapi kita justru pos itu enabler buat si bosnya untuk yang supply chain tadi. Jadi memang ini sebenarnya gini, kalau kita mau membandingkan harga itu kita bandingkan dengan kalau kita mau bikin sendiri gitu ya. Kalau bikin sendiri wah ini harganya bisa puluhan bahkan ratusan juta loh untuk program yang seperti ini. Betul. Dan dia tidak bisa evolve lagi kan. Dengan betul. adanya kita berpartner seperti ini, sebenarnya ini usaha bersama, ditanggung bersama kan, sebenarnya gitulah ya gambarnya gitu kan. Betul. Sehingga updatingnya pun juga bisa lebih continue gitu. Terus ada merchant-merchant baru dan ini usahanya saling menguatkan dengan teman-teman yang lain. Karena kalau misalnya ya bikin sendiri pasti kan costly ya. Betul. Dan yang kita jual kan sebenarnya ekosistemnya. Jadi dalam UTEP ini kan kita ada ekosistem dengan mitra bank, ekosistem dengan mitra penerbit e-money, ekosistem dengan supplier, multi supplier, dan ekosistem yang kita besarkan bersama-sama merchant-merchant lainnya juga. Karena kita juga open, banyak cita-cita ini ada merchant kita di Semarang gitu, dia toko oleh-oleh gitu, tapi dia sekarang sudah jadi supplier kita untuk jualan oleh-olehnya itu ke ada merchant. Jadi kan merchant kan sekarang lagi cukup ngetren ya, karena kita mendorong produk-produk Indonesia gitu ya. Jadi snack-snack Indonesia kan udah banyak tuh dikasih kasir itu yang jajanan-jajanan pasar atau jajanan-jajanan yang zaman dulu lah gitu, yang daerah-daerah. Nah itu banyak yang sudah disuplai sama toko, ada mitra kita di Jogja dan Semarang itu jadi supplier kita jadi dia start dari merchant, dia sekarang connect jadi supplier dan dia jadi jualan ke ada merchant. Wah luar biasa. Jadi itu yang jadi peluang usaha itu sangat open. Wah menarik sekali para pendengar sekalian, ini kita ikuti ya. Ini kalau diterusin bisa 2 hari karena banyak sekali yang bisa kita eksplorasi dan ini luar biasa ya, sangat membantu dan menjadi solusi bagi para UMKM Indonesia. Terakhir kali sebelum kita tutup sesi hari ini, Pak Herman ada closing remark. Oke. Terima kasih ya Mas Wahyu dan teman-teman di RRI dan Voice of Indonesia, VOI. Ini juga salah satu challenge kalau kita lihat tadi sempat kita diskusikan sebelum kita mulai acara kan memang kolaborasi penting ya. Nah kolaborasi seperti ini tuh sangat positif dari sisi edukasi. Memang saat ini ya pemerintah menargetkan di 2024 30 juta UMKM udah ke digital gitu kan. Nah kita di praktisi usaha memang sangat appreciate dengan adanya kolaborasi di sisi seperti edukasi ini. Kita udah kolaborasi di sisi untuk enablement service dengan tadi mitra bank, mitra supplier gitu ya. Nah kita juga butuh dan open untuk bermitra dengan banyak
entitas buat edukasi dan juga untuk mendorong layanan kita ke ekosistem. Jadi kita juga masuk ke beberapa ekosistem, Mas. Nah, ini kita sangat appreciate, harapan kami dengan adanya edukasi ini bisa menggerakkan ya UMKM Indonesia untuk transform, karena emang digitalisasi itu sudah tidak bisa dihindarkan ya. Jadi kita bisa hadapi. Pandemi kemarin juga udah kita lewati, dan pandemi juga cukup mendorong ya akselerasi, karena emang kalau kita lihat pandemi itu juga cukup membuka mata para UMKM untuk mesti adaptasi dengan situasi. Jadi dia ada yang dia berjualannya online, dia berjualan di sosial media, terus dia juga mengembangkan usaha ke delivery gitu kan. Terus juga dia juga sadar memasarkan produk itu juga penting di secara online. Kita juga bantu juga mereka, Mas, di kita. Jadi harapan dengan ini kita bisa ngedorong pentingnya digitalisasi. Memang kalau kita lihat trennya itu langkah awal yang susah. Jadi yang tadi Mas bilang, saya nggak butuh sebenarnya, tapi sebenarnya butuh. Coba lihat consumer di depan itu. Consumer kalau misalnya ke toko itu pasti semuanya megang handphone gitu. Terus kalau ngelihat informasi nyarinya ya di handphone gitu kan. Jadi kalau misalnya let's say ya digitalisasi toko sebelah udah mengadopsi digital, berarti kan dia udah bisa membaca pasar, bisa beradaptasi karena menyesuaikan pelanggannya. Yeah. Jadi toko sebelah kan juga, saya lama-lama pelanggan saya hilang nih gitu kan. Jadi itu yang kadang UMKM tidak sadar, sebenarnya kenapa harus transform, karena pelanggannya udah duluan. Yeah. Itu terjadi di semua negara gitu kan. Dan kita yakin sih di praktisi ini kenapa kita UMKM, karena kalau UMKM kita transform digital, itu bisa sangat membantu plan pemerintah ya. Memang benar kok di beberapa negara lain tuh, ya misalnya ya contoh di Korea lah ya, itu ada transformasi UMKM mereka digital, itu salah satu trigger mereka untuk menjadi negara yang seperti sekarang gitu. Dan itu kita lihat hitungannya ini deh, Indonesia ini punya 60 juta lebih UMKM gitu kan. Bayangin aja kalau masalah puluhan juta itu udah evolve ke digital. Kan digital ini sebenarnya kan jadi nggak cuma tadi tuh pos, masarkan, nyatat. Sebenarnya kan dengan digital ini, dengan dia pakai pos kita kan dia bisa jualan online tuh. Online itu kan cross border, Mas. Jadi kita juga ada di grup kita ini juga udah mulai ngebantu edukasi. Kita punya mitra di grup kita untuk mengeducate, udah memiliki beberapa UMKM yang medium, yang grow bisa ekspor loh, kita bantuin loh. Nah itu sebenarnya kan dengan dia pakai pos tercatat, barang-barangnya ada emailnya, dia share, dia upload online, itu dia bisa jualan, dan dia bisa jualannya online. Nah itu kan sebenarnya cross border. Nah imagine kalau semua UMKM Indonesia ini udah transform, wah negara kita sangat powerful. Nah kita sangat apresiasi, semoga ini akan bisa membantu kami di edukasi tadi ya. Baik, terima kasih Pak Herman Suharto atas insight-insight ya. Sama-sama. Sudah disampaikan dan inspirasi kepada para pendengar hari ini. Pada prinsipnya kita sepakat bahwa untuk bisa bertumbuh menjadi UMKM yang naik kelas, kita perlu mengoptimalkan, mengelola secara rapi proses bisnis. Nah, salah satu proses bisnis adalah pencatatan. Nah, pencatatan ini hari ini kita hadir bersama dengan UTAP Indonesia untuk memberikan informasi bahwa UTAP Indonesia itu menjadi salah satu teman ya, bisa menjadi solusi bagi teman-teman sekalian yang mencari aplikasi untuk bisa mencatat. Nah, kalau mau tahu lebih banyak nanti silakan di Google aja gitu. Google, Play Store, App Store, nggak ada. 1 menit daftarnya. 1 menit daftarnya. Terima kasih Mas Herman, sukses selalu buat para pendengar sekalian. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara-acara VOA Biztalk berikutnya. Jangan kemana-mana, tunggu acara kami yang lebih menarik di minggu depan. Kita kembali lagi menjadi UMKM Indonesia yang bertumbuh, berdaya dan sinergis. Sampai ketemu, bye. Voice of Indonesia.